Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengupdate kondisi terkini pembangunan inlet Sodetan Kali Ciliwung yang ditargetkan bisa selesai di tahun ini ya, di bulan April tahun 2023. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inletnya, kita akan terbang sedikit dulu ke sisi selatan ya, dan di situ kalau kita lihat ya, sedang dilakukan penggerbekan lumpur. Kita coba hovering ke sisi kanan, dan sepertinya jalan inspeksinya ini baru sampai di belokan sini ya teman-teman ya, belum tembus ke MT Haryono. Ini kalau ditarik lurus ya teman-teman, jalan inspeksinya ini akan menuju ke MT Haryono, dan di depan kita ini baru sebagian ya diangkat oleh teman-teman SDA DKI Jakarta karena depan lumpurnya cukup banyak. Dan kegiatan gerbek lumpur ini sudah sangat sering ya teman-teman dilakukan oleh teman-teman SDA DKI Jakarta ya. Tidak hanya di tahun-tahun ini saja, tetapi sudah di tahun-tahun yang lalu pun, 3-5 tahun yang lalu pun sudah sangat sering dilakukan gerbek lumpur. Karena memang tupoksi dari teman-teman SDA DKI Jakarta adalah merawat dan menjaga sedimentasi di aliran sungai di Jakarta ya, dan kita ketahui ada 13 sungai di Jakarta, dan itu bukan perkara mudah ya. Satu sungai saja itu sudah sangat panjang sekali ya, seperti Kali Ciliwung itu startnya dari mata air Puncak Bogor, di mana panjangnya kurang lebih 120 km kalau ditarik lurus menuju ke pesisir utara Jakarta. Oke teman-teman, kita sudah masuk di sisi inletnya ya teman-teman. Sini kalau kita lihat untuk sisi inletnya, jalan inspeksinya sudah pemasangan girder ya teman-teman kalau kita lihat, dan masih ada seat belt baja nantinya di situ, dan masih ada eskavator, dan di depan kita itu ada juga screening bar ya, dimana screening bar itu berfungsi untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di sekitaran inlet Sodetan Kali Ciliwung ini ya teman-teman. Sebelum dilakukan penyedotan, maka sampah-sampah tersebut akan diangkat terlebih dahulu agar tidak masuk ke tunnel ataupun terowongan di Sodetan Kali Ciliwung teman-teman. Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ini ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter teman-teman, yang terdiri dari zona A berupa bangunan permanen inlet open channel kurang lebih 165 meter dan normalisasi Sungai Ciliwung, dan di zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft kurang lebih 549 meter, dan di zona D yaitu normalisasi Kali Cipinang dan KBT ya, Kanal Banjir Timur, yang beberapa saat yang lalu baru saja Pak PJ Heru ya melakukan penertiban di tempat tersebut. Dan ini teman-teman, sebenarnya proyek sodetan Kali Ciliwung ini untuk paket C-nya, jadi kan ada 4 fase ya, A, B, C, dan D yang saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya di paket C-nya itu ataupun di outlet di Kebun Nanas itu sebenarnya sudah selesai teman-teman, sampai di arriving shaft di Otista 3 ya. Tetapi memang di inletnya ini ada sedikit hambatan pembebasan lahan ya, dimana kita tahu ada gugatan class action di tahun 2016 ya, sehingga terhenti proyek ini. Dan 2017 melalui Pak Sandiaga Uno melakukan nego-nego ya kepada masyarakat di Bidara Cina, sehingga proyek ini di tahun 2018 dilakukan pembayaran.
Dan kalau kita lihat di depan kita ini teman-teman proyek sedang ngaso ya. Dan ini video saya ambil di pagi hari ya teman-teman, sekitaran jam 6. Jadi teman-teman ini sedang sarapan. Di situ kalau kita lihat ada plastik bening ya. Itu menandakan ada gorengan. Dan ada cup plastik juga, itu menandakan kopi ya. Dan itu mungkin dibelinya di Starling, Starbucks keliling. Oke, kita menuju ke Otista 3 ya. Di depan kita itu adalah jalur tunnel ya. Dan kita tahu jalur tunnelnya ini di kedalaman 14 meter ya teman-teman, menuju ke kebun nanas. Dan di sisi kanan itu kemungkinan besar akan dibangunkan sekada ya, yang di seng-seng putih itu, ataupun supervisor control and data acquisition, ataupun rumah panel lah ya, untuk mengontrol debit air yang akan masuk di sodetan kali Ciliwung ini teman-teman. Yes, itu dia. Di tengah itu ataupun ada seng-seng penghalang ya, itu adalah arriving shaft ataupun semacam bak kontrol ya. Dan di arriving shaft itu ada semacam kipas ataupun bisa dibilang booster ya, untuk lebih mendorong lagi air-air yang masuk ke tunnel di Otista 3 ini ya, agar lebih cepat berpindah dari Kali Ciliwung ke banjir kanal timur teman-teman. Sudah sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat updatean terkini proyek sodetan Kali Ciliwung ya, di mana proyek ini sudah berjalan hampir 10 tahun ya, dari tahun 2013 sampai 2023, dengan begitu banyak lika-liku yang ada ya. Yuk kita dukung terus pemerintah kita teman-teman dalam menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dicanangkan. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah negeri ini teman-teman. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah mengabdi di negeri ini. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.